Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bingkai Narasi. Kali ini kawan-kawan kita akan membahas isu dan masih sangat diperdebatkan beragam komentar khususnya terkait dengan dukungan parpol pendukung terhadap Capres Prabowo Subianto, yaitu dukungannya datang dari partai-partai besar seperti Golkar, PAN, yang sebelumnya sudah didukung oleh PKB sendiri ya. Kita tahu bahwa dukungan terhadap Prabowo ini dari partai besar ini ya cukup menjadi kejutan ya. Kejutan di dunia politik kita saat ini yang sama-sama kita lihat bahwa saat ini masih melakukan proses komunikasi, namun ternyata tiba-tiba secara langsung dan juga sudah melakukan tanda tangan kontrak kerja politik, yaitu Golkar PAN terhadap usungan Capres Prabowo Subianto. Padahal sebelumnya kita tahu ya, PAN sudah datang ke PDIP juga, bahkan disambut, Pak Juli itu disambut dengan Bu Mega secara langsung ya. Tapi ternyata di situ isinya hanya silaturahmi politik semata gitu, tidak ada deal-deal ataupun juga kontrak-kontrak kerja bersama dalam Pilpres mendatang. Yang justru mengagetkan kita, PAN dan Golkar sudah menyatakan dukungan untuk Pilpres 2024 nanti akan mengusung Prabowo Subianto dari Partai Gerindra. Nah, ini mendapat ragam komentar ya, karena memang peristiwa ini sangat mengejutkan dan juga membuat ya katakanlah heboh. Wah, ada apa ini kok bisa ngebuild ke sana gitu kan? Apakah ini tondo-tondo dari instruksi komando Pak Jokowi? Wallahu alam ya. Namun yang pasti kali ini kita akan membahas komentar dan juga tanggapan dari para parpol. Salah satu yang mengomentari tentang koalisi ini yaitu Ganjar Pranowo sendiri, ubah capres dari PDIP. Ganjar Pranowo sendiri menyebut bahwa peristiwa dukungan kepada Prabowo Subianto ini merupakan peristiwa lama. Beliau menyebutnya deja vu karena pada Pilpres 2014 sebelumnya Prabowo Subianto juga mendapat dukungan dari partai-partai tersebut, khususnya partai besar. Nah, peristiwa koalisi besar ini juga ternyata tidak bisa menjadi jaminan kan pada Pilpres 2014 justru koalisi yang ramping katakanlah lebih efektif dan efisien yang akhirnya bisa memenangkan Pak Jokowi sebagai Presiden 2014. Lalu juga kemudian komentar juga datang dari Demokrat ya, yang nggak jauh beda komentarnya, yaitu tentang koalisi besar ini disinggung juga tentang peristiwa Pak SBY ya. Ini datang dari petinggi Demokrat yang mengomentari koalisi ini, yaitu Benika Harman ya, karena dia menyebut koalisi obesitas. Berikut kutipan berita dari pernyataan petinggi Demokrat ini ya. Saya yakin biasanya yang ramping itu selalu mengalahkan yang gemuk, apalagi kalau obesitas gitu ya. Nah, memang di politik juga kalau memang koalisinya terlalu besar dan gemuk obesitas ini juga tentu banyak kepentingan juga kan. Banyak kepentingan yang harus diakomodir. Partai ini menginginkan ini, partai itu punya alternatif ini, ya pokoknya banyak perdebatan yang akhirnya sehingga mungkin dalam geraknya juga akhirnya pikir gitu. Bahkan ada yang menyebut bahwa ya gerbong kosong gitu kan. Gerbong kosong karena ya petinggi-petingginya doang gitu kan yang menandatangani kontrak politik itu, tapi di akar rumputnya partisipannya ataupun juga simpatisannya justru tidak menginginkan koalisi ini atau juga tidak tertarik dengan usungan koalisi ini. Di PAN sendiri sebelumnya kan ada tuh sayapnya kalau nggak salah ya, dia justru mendukung Anies Baswedan gitu kan. Terkait dengan koalisi obesitas ini memang banyak juga yang sudah ya bertebaran gitu kan serangan-serangannya bahwa si obesitas ini syarat dengan penyakit. Nah, terkait dengan penyakit ini, apa yang disebut dengan penyakit dalam obesitas ini? Ternyata kalau kita telusuri di berbagai jejak digital ya, partai-partai pendukung Prabowo ini juga tanda petik pernah tersangkut dengan kasus-kasus korupsi ya. Pertama, saya sebut saja Caimin ya, yang sebelumnya sempat dikait-kaitkan dengan kasus korupsi yang sempat viral juga itu istilah
kardus durian itu kan. Kasus durian itu menyangkut dengan dugaan suap terhadap pelaksanaan program infrastruktur kalau nggak salah ya, untuk di Papua. Nah ini melibatkan sekretaris jenderalnya gitu, sekretaris jenderalnya ditangkap kena OTT, lalu juga kepala bagian kalau nggak, kepala bagian perencanaan ya. Nah itu diduga mereka ini menerima suap. Yang diduga suap itu dana yang diberikan itu oleh developer, si duitnya ini untuk ketum, yaitu untuk menteri gitu kan. Yang sebelumnya kan Mbak Muhaimin ini kan menjabat sebagai Kemenaker Trans ya. Ini juga kasusnya belum tuntas. Bahkan MAKNI sendiri ya, Aliansi Masyarakat Anti Korupsi ini mempertanyakan juga KPK, bahkan menganggap kasus ini di stop. Tapi ternyata KPK memberikan pernyataan jawaban bahwa kasus ini masih dilakukan pendalaman. Saya nggak kebayang kok kasus jadi lama ya, 2000 berapa ya? 11 atau 13, 11, 12 kalau nggak salah ya. Itu mendekam ataupun diam, tidak ada gerakan, tidak ada penuntasan, bahkan sampai sekarang masih gitu kan. Makanya ini juga menjadi perlu bagi rival-rival politik untuk menyerang koalisi ini gitu kan. Lalu kemudian eh, Erlangga Hartarto ya. Erlangga Hartarto ini juga sama ya. Yang terbaru itu kemarin kan dia sempat diundang, bukan diundang, dipanggil untuk menjadi saksi kasus suap ekspor CPO ya, ataupun minyak dasar ini ya, bahan baku minyak goreng gitu. Dan masih dilakukan pendalaman keterkaitannya juga, keterkaitan terhadap kasus sport CPO ini. Lalu kemudian Pak Zulia, Ketum PAN juga kalau kita lihat jejak digitalnya pernah tersangkut juga dengan kasus ini, apa, pengalih fungsian lahan kalau nggak salah ya. Itu juga masih ya. Kembali lagi ke Pak Erlangga Hartarto. Erlangga Hartarto juga terjerat waktu dulu itu terkait dengan suap pembangunan PLTU ya. PLTU. Nah, bahkan eh, rekannya dari Partai Golkar, almarhum ya, Idrus Marham sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka. Bahkan satu lagi saya lupa namanya itu, dari Golkar juga. Bahkan Golkar sendiri karena memang sudah terbukti, akhirnya Golkar mengembalikan karena dari korupsi itu yang diberikan ke, saya lupa, pokoknya sama-sama kader Golkar diberikan sekitar 2 miliar atau 2 triliun gitu ya, saya lupa. Nah, itu dikembalikan ke KPK karena dana itu digunakan untuk acara partai, saya lupa, Munas atau apa gitu kan. Nah itu sudah dikembalikan ke KPK dan jumlahnya tidak itu, jumlahnya sekitar ya ratusan juta lah. Tidak sesuai dengan angka yang dikorupsi. Nah, itu ada 2 ya kasus Pak Erlangga itu. Namun masih dalam pendalaman sampai saat ini. Yang ketiga ya Pak Jul itu. Pak Jul itu juga tersangkut kasus alih fungsi lahan ketika menjabat sebagai Menteri Kehutanan. Nah itulah sekilas ya penyakit bawaan kalau di istilah COVID, komorbid, penyakit bawaan yang dibawa di koalisi Gerindra, PKB, PAN dan Golkar ini. Ini tentu akan menjadi satu kelemahan ya. Kelemahan mereka akan mengusung capres Prabowo ini. Cuma kan kita tidak tahu ke depannya akan seperti apa. Tapi kalau lihat dari jejak digital ini, lalu disangkutkan dengan peristiwa saat ini, dukungan pada Prabowo ini untuk Pilpres mendatang, ini akan menjadi sangat seru gitu kan. Apakah kasus ini akan dilanjutkan atau bagaimana gitu. Atau mungkin nanti Muhaimin gitu kan, imajinasi saya, Muhaimin keluar dari koalisi ini yang sudah dibangun sama Prabowo, kembali lagi ke dukung ke Ganjar Pranowo bareng PDIP untuk mencari titik-titik aman lah gitu kan. Kalau kemungkinan dirasa di koalisi Prabowo tidak menguntungkan, apalagi membahayakan tentang kasus yang
kardus durian itu gitu kan. Ini tentu patut kita saksikan, patut kita nanti peristiwa-peristiwa Paulik yang mencengangkan gitu kan. Namun yang pasti semoga kita ke depan Indonesia ini mendapat presiden yang lebih baik lagi untuk kemajuan bangsa. Terlepas itu ada perubahan ataupun juga lanjutkan ya, yang penting Indonesia emas harus benar-benar dilaksana untuk kemajuan bangsa kita. Anak-anak didik kita, adik-adik kita juga ya biar Indonesia benar-benar diperhitungkan di kancah internasional gitu. Mungkin demikian pembahasan kita kali ini. Teman-teman mungkin yang tertarik dengan isu-isu ini silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan video ini selengkap. Jangan lupa dukung channel ini dengan klik subscribe, like, dan komen apabila informasi ini menarik buat teman-teman dan kawan-kawan semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.